Karena orang tidak akan pernah Allah mencuci, tidak akan pernah Allah berikan hidayah. Karena wallahu la yahdil qawmal shalihin. Allah tidak akan pernah sekali-kali menunjuki kaum orang yang zalim. Orang yang zalim terhadap dirinya, orang yang zalim terhadap orang banyak, orang yang zalim terhadap lingkungannya, terutama terhadap dunia. Diberikan kebenaran, namun dia tidak mengakui kebenaran. Diberikan penglihatan, pandangan supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun indahnya dia lain tampak tapi tidak menampak, lain tarana tapi tidak mendalam. Itulah orang-orang yang dikatakan kafir, orang-orang yang dikatakan yang tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel David Chaniago. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Min jami'i ma khalaqa wa fi'ala syarra wa 'aliyatan. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية أخرى قال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. اللهم إنك أنت العزيز الكريم ونحن عبادك السبيل الضعيف. اللهم شكر لنا أمورنا كما شرعت لدعونا لموسى، ولكن لنا قلوب الناس كما لجأت الحديد لكونك أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah wirid yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah memberikan kepada kita nikmat
nikmat iman, nikmat kesehatan, salah satu nikmat kesempatan kepada kita. Betapa banyak orang sehat itu saja Bapak Ibu. Betapa banyak orang itu saja yang tegak, yang sehat, yang bukan. Namun Allah Ta'ala tidak memberikan kepada dia nikmat iman. Apalah ini? Sehingga sehatmu tadi, sehingga kuatmu tadi, indah alangkahan kaki ke semua. Tapi alhamdulillah Bapak ini hadirin sidang jemaah. Walaupun ada sebahagian yang sakit-sakit sakit, walaupun ada orang kasih bau payunan batu kek, tapi nikmat iman Allah berikan kepadanya. Itu tanda kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Man lam yasbir ala alai wa lam yasbir ala qada'i, falyatlub rabban siwa'i, falyatlub tahta samai wa fawqa al-ardi." Orang yang tidak bersyukur atas nikmatmu, kata Allah, dan tidak sabar yang telah kuberikan kepadanya, maka kata Allah, falyatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain dia. Itu bagi Allah Ta'ala kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita rendahkan hati itu, kita tawadukkan hati itu, kita rendahkan hati itu. Sebenarnya sebetulnya bagaimana Allah Ta'ala yang tidak pernah lupa kepada kita, yang tidak pernah menghentikan nikmat Allah Ta'ala kepada kita, walaupun saja kita. Namun kita lah para lalu kita hidup di dunia, apakah kita selalu mengingat Allah? Walaupun kita lupa dengan Allah, nanti Allah tidak akan pernah lupa. Akannya Allah Ta'ala tidak lupa kita. Cuma Allah lain Allah hadiah kepada kita. Lain kedua, lain ke dalam. Baik kedua, baik ke dalam. Itu salah satu nikmat Allah Ta'ala pada jalan kepada kita. Santano Allah bisa dibagi. Mungkin juga kayu olah nanti yang caranya. Santano arahannya itu bisa dibagi sedikit. Juga kayu olah nanti yang. Namun Pak, mahanya tidak dapat dibagi. Mudah tidak dapat dibagi. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Nikmat Allah yang pada datang kepada kita, yaitu nyawa. Santanolah berpisah nyawa jubatan. Hingga atuh nangka membela kita, hingga atuh nangka menolong kita, kecuali malam ibadah kita. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita tawarkan diri kita, rendahkan hati kita, doa sahabat kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa merendahkan diri, iyo supaya bagus supaya tumah ketika sujud kita rendah. Ada kira-kira papa ibu mancanya yang sujud kaki nak tacah kepala taring ada. No sujud kece. Namun kaki ke bawah, tangannya ke bawah, tapi kepala taring ada di bawah. Ada lupa gitu. Ya. Tu tanda apa? Itu tanda kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosan tanah sujud kita, tangan di bawah, kaki di bawah, kepala di atas, itu mungkin sama kita lembaga kiai.
Allah mengangkat nampak ini. Tapi kita rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan diri kita, kita acahankan diri kita, tanda kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita bisa hidup. Dengan nikmat Allah kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia. Dengan nikmat Allah kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dunia. Sehingga senada dari itu, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi itu sangat cinta kepada kita. Nabi Muhammad sangat cinta kepada umat. Sehingga satanu kaba kisahnya Nabi antara tubuh dan kasa ke tubuh dan hati. Bapisahnya untuk badan dibangun anaknya Siti Fatimah. Namun mengatakan ada di wafat hadirin. Umat ini. Satanu meninggal umatku bahaya Allah. Takah dua cinta untuk Nabi kepada kita. Kita pun harus cinta kepada dia. Kita harus balas cinta beliau, harus balas sayang beliau. Kata Nabi, man ahabba syai' katulani. Orang yang cinta terhadap sesuatu, orang yang sayang terhadap sesuatu. Coba awak cinta kebahagiaan awak, cinta untuk kebahagiaan awak. Indah coba cinta udara. Anak ini sekolah layak berjualan. Tu tandanya sama awak, tandanya cinta awak kebahagiaan awak. Mama awak takkan ada diurang kami awak makan awak nantakana anak awak tutan awak cinta takkan kata Nabi man ahabba syai' katulani urang cinta terhadap sesuatu coba yang punya gue takkan kalau kita cinta terhadap Nabi, cinta kita terhadap Nabi, sayang kita terhadap Nabi. Umat Nabi kita mengaku apa kata Nabi? Acuh kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah di awal khutbah tadi, di awal mukadimah tadi, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu bapak ibu khusrin kata Allah, merugi. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kita bapak ibu hadirin, laita masuknya manusia, laita bilang tunggang, mampu dalam keadaan merugi. Itu kata Allah. Kemudian disambung di ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali jadi itu kecuali kata Allah Taala manusia rugi, yo manusia itu indah untung, yo
manusia itu dalam keadaan indah ado daya betul. Tapi sia manusia nan manggil sia manusia nan indah merugi. Manusia nan indah merugi kata Allah dijawab di ayat yang langsung illal ladzina amanu wa 'amilus salih. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang nabuh berwasiat tentang kebenaran. Orang-orang yang nabuh memberikan wasiat tentang kesabaran. Orang meninggal mereka. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sidang saudara, hakikatnya kita beriman, hakikatnya kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, dan percaya kepada Rasul. Arah iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul. Jadi hadirin sidang jemaah, santanu kita beriman, percaya kita kepada Allah, akan kita percaya kepada Allah. Cuma ampunan Allah perintahkan, ampunan Allah perintahkan adalah memang betul-betul perintah Allah. Percaya kita kepada Allah, santanu Allah, sedangkan Allah tidak nampak, sedangkan Allah tidak nyata. Percaya tidak nampak, dia tidak terasa. Itulah Allah Ta'ala ghaibul wujud. Tidak nampak, gaib lagi gaib, namun kita percaya kepada-Nya. Akan kita percaya cuma beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang itu hakikatnya kita percaya kepada Allah. Kemudian hadirin sidang jemaah, beramal soleh. Orang yang tidak merugi beramal soleh. Bahakatunya beramal soleh. As-salihat beramal soleh itu adalah mengarajuan sekalian surah, menghentian sekalian tagah. Ana di surah dari Allah Ta'ala, ana di surah dari Nabi, ana di tagah dari Allah, ana di tagah dari Nabi, dihentian. Itulah yang beramal soleh. Orang sembahyang, orang yang rajin bersedekah, beramal soleh. Iya, namun belum dikatakan beramal soleh. Santanunya sembahyang, namun maksiat yang lain banyak mengerjakan. Santanunya banyak bersedekah, namun hanya dia yang ingin mendapatkan. Inyo bersedekah nan niyo dapat inyo namo deh. Beramal soleh sedekah, namun dek niyo nampak juga abillah amal soleh kita tadi. Maka dari itu Bapak hadirin sidang jemaah, kita beramal, kita beribadah kepada Allah. Bapak-bapak kita bakal sejarah Mu'adiyah tangan semua, indah awal tangan kita. Atau apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sembahyang tahajud yang kita lakukan, sembahyang duha yang kita lakukan, cukup kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Kontak sebagian kan ada. Iyo agak patahnya. Namun nan sabana bagi kalau enggak. Aduh. Awal lagi sembahyang tahajud malam, yo malam aja. Ku katanya awal mata lagi sembahyang tahajud yo malam. Tapi doa tahajud ko lu tentu mewah. Takah doa lewat dua. Nan sabana ba? Inyo kamu dia tahu banyak aden tiap malam sembahyang tahajud. Hati-hati beribadah gitu seperti itu Allah Ta'ala.
sebahagian wali Allah, sebahagian daripada para wali Allah. Santanulah tahu dan banyak bahwasanya waliullah, maka dia meminta mati kepada waliullah. Waliullah itu papa biru, kandang dia kita amalan. Ini asik, makam itu makam asik. Beribadah kepada Allah Ta'ala, senangnya beribadah kepada Allah Ta'ala, namun di mata manusia ini cengkungan hidup wajah berbaik. Contoh almarhum Habib yang ada di Jawa, kemudian Wan Sehat, Habib Wan Sehat. Kok kita cari jomatunan tampak bapak ibu hadirin, jomatunan saya kita cari cengkungan hidupnya. Namunlah banyak orang membuktikan bahwasanya ini adalah waliullah. Agar dia bapak ibu hadirin, Wan Sehat indah otoro nan kece kana buah tolong beliau to fortuner co ilmu kunci erenya co kota kana di situ malah tuh ya di pati daun dimasuk dalam koper anak kece anggota malu bisa ka beliau to jo daun nan kece wasehan tu pai je lah masuk tibo suruh buka koper kebalia. Namun nyatu kuasa Allah Ta'ala di situ. Memang batu kuasa Allah Ta'ala di situ. Yomah daunan yomah suan ke dalam koper tadi baru wahyu ini. Dan beliau Wan Sehat masih hidup sampai kini. Di Jawa tinggal. Jadi Wan Sehat itu adalah Habib waliullah, keturunan Nabi, habaib. Namun ini diberikan oleh Allah gelar wali yang majnun, wali yang mana nampak di pandangan manusia seperti orang gila, namun pada hakikatnya ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu beribadah kita papa, beramal soleh kita papa itu. Jangan kita sekali-kali untuk memberitahukan kepada ulama, memberitahukan kepada ulama dengan tujuan dan maksud untuk membanggakan, memamerkan apa yang kita jual. Karena bapak-bapak ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri kita bapak ibu hadirin sidang jamaah, Allah ada mutiara-mutiara, Allah ada bibit-bibit yang akan membawa kita ke dalam surga. Ibadah kita, sembahyang kita telah termasuk bibit untuk membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada perkara-perkara yang bisa merusak, perkara-perkara yang bisa merusak untuk itu menuju ke dalam surga Allah. Dan pertama hadirin sidang jamaah, yang bisa menghilangkan dosa awak, yang bisa menghilangkan bibit mutiara yang ada di dalam diri manusia adalah akal yang dapat membawa akal yang hilang karena lupa, akal pikiran yang hilang karena lupa hawa. Karena doa Bapak Ibu hadirin, dek saking bangi hewa, dek saking marah hawa, dek saking degang hawa, hilang akal alami. Nan tatulih, nan terasa di hati awak, ba'a kasam kalape,
Ba'a ugang ko kadapit lapenyo dawa, ba'a ugang ko kasanang di hati awak. Itulah marah yang bisa menghilangkan akal pikiran. Akal awak dapat hilang seketika karena marah. Amal awak pun akan ikut gugur karena marah, emosi yang tidak terkendali di diri awak. Maka dari itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah awak bukan menyelesaikan masalah, namun menambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan amarah, maka akan timbul suatu masalah yang baru. Namun pikirkanlah suatu masalah dengan akal yang jernih, supaya masalah itu akan hilang dan diselesaikan karena hati yang suci. Tapi kalau akal awak telah terimpit, akal awak Allah dihilangkan di emosi awak karena membangunnya awak kepada ulang, maka disitulah timbul suatu permasalahan baru, timbul suatu kejadian yang akan menimpa awak. Maka dari itu hadirin, selesaikanlah masalah dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang jernih. Jangan selesaikan suatu masalah dengan amarah. Selanjutnya hadirin, yang dapat menghilangkan mutiara-mutiara hidup awak adalah agama yang dihilangkan oleh perilaku hasad, iri, dengki. Pondasi awak yang didasari dengan kalimat la ilaha illallah. Agama Allah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dapat rusak, dapat gugur pahalanya karena hasad, karena iri, karena dengki. Bagi ulama Bapak Ibu, SMS, ya, SMS, susah melihat orang senang. Bau nama kurang nan sakit, bau nama kurang nan sakit hati, bau toba kurang nan sakit hati, baminan tugas nan sakit hati, balaki babuang nan sakit hati. Itu penyakit hati, itu penyakit hati yang dapat menggugurkan amalan, yang dapat menghilangkan pahala, bibit untuk membawa itu ke dalam sana. Penyakit hati, hubud dunia, cinta kita terhadap dunia dapat menghilangkan suatu amalan itu yang kita lakukan selama hidup. Maka dari itu hadirin sidang jamaah, sesuai hadis Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunia warisul khalid. Cinta terhadap dunia adalah kapal dari masalah. Cinta kita terhadap dunia karena kita mengejar suatu impian dunia, namun lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan cinta dunia. Apabila cinta dunia yang kita lakukan, maka kegelisahan, kebahagiaan
tidak akan menghampiri awak. Kegelisahan yang selalu menghampiri hati awak, hidup awak akan resah, hidup awak akan tidak merasa tenang, walaupun harap banyak awak. Harap banyak itu jadi aman kecil hati awak. Sial nang kabang dia awak. Tunggangan banyak harap. Namun bukan nampak saya, namun cinta terhadap dunia. Apa mana? Baca waka makan dan disuap. Akar jauh dan disuap. Namun ini melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bicara. Sama-sama kita berubah diri supaya kita termasuk orang-orang yang mulia. Nanti tiga bapak ibu hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat menggugurkan amalan kita adalah malu yang dihilangkan oleh logo. Malu hilang karena apa? Indah aduh malu kita lain, indah aduh rasa malu kita lain, karena awak logo, karena awak tamat, karena awak ingin mendapatkan dosa oleh. Kata Nabi, al-haya'u nisful iman. Malu sebahagian daripada iman. Sang anu malu kita tak ada lain, maka disitulah iman kita telah terbayarkan. Maka disitulah kita termasuk orang-orang yang tidak digolongkan oleh Allah, orang-orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang hampir adalah amal saleh yang dihilangkan oleh dia. Kita supaya kita bersedekah, kita beramal, kita berzakat, namun dilantasi oleh dia. Disitulah gugur seluruh amalan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, orang dia adalah amalnya akan dibakar seperti kayu api yang membakar. Api yang membakar kayu api. Kayu api yang dibakar oleh api. Amal yang kita lakukan kemudian dimasuki oleh dia, maka kata Nabi umpama kayu bakar yang dibakar oleh api. Habis, hilang, tinggal itu. Artinya apa Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita beribadah, banyak kita beramal, berzakat, bersedekah, namun hanya ingin dipuji orang, hanya ingin orang tahu, hanya ingin orang tahu akan amal baik awak. Indah adalah dulu beribadahlah kita, sembahyanglah kita, berzakatlah kita, bersedekahlah kita. Namun bak kecil mana tangan semua dan bagian tangan tidak pun tak tahu di hadapan. Artinya apa? Ibadah kita, sembahyang kita, zakat kita, sedekah kita, cukup kita dan Allah yang maka dari itu hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah milik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cukup banyak perkara ini yang dapat mengumpulkan
yang dapat menggugurkan amalan itu, karena didasari oleh dia. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita pendekkan diri kita, banyak diri yang maupun kepada seluruh sidang jemaah. Rendahkan hati kita, jangan tinggi hati, lunakkan hati kita, jangan pada hati. Karena bapak diri pada hakikatnya orang pada hati adalah orang yang tidak akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mencap hatinya, Allah telah mencap pendengarannya, Allah telah mencap penglihatannya, sehingga hatinya, penglihatannya, pendengarannya tertutup, dan orang-orang untuk Allah akan mendapatkan azab ini. Maka si orang dan hatinya Allah cap adalah orang yang ditunjukkan kebenaran, namun hatinya tidak akan pernah menerima akan kebenaran. Orang yang mendengar akan kebenaran, namun dirinya lah yang merasa benar. Orang yang melihat kebenaran, namun dengan penglihatannya tidak. Dirinya lah yang paling benar. Kebenaran yang dilihat tidak akan pernah merasuki ke diri. Pendengaran yang benar, yang mendengar, namun tidak akan pernah merasuki dirinya. Karena orang tidak akan pernah Allah tunjuki, tidak akan pernah Allah berikan hidayah. Karena wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan pernah sekali-kali menunjuki kaum orang yang zalim. Orang yang zalim terhadap diri, orang yang zalim terhadap orang banyak, orang yang zalim terhadap keluarganya, orang yang zalim terhadap lingkungannya, terutama terhadap dirinya. Diberikan kebenaran, namun tidak mengakui kebenaran. Diberikan penglihatan, pandangan, supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun indahnya dia lain tampak tapi tidak menampak, lain tarana tapi tidak mendalam. Itulah orang-orang yang dikatakan kaya, orang-orang yang dikatakan yang tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita jaga diri kita, jaga ibadah kita, jaga amal kita, supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Asr ayat 2. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Supaya kita diri kita, supaya kita tidak termasuk manusia yang merugi, cara adalah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, beramal saleh, beriman kepada Allah Ta'ala, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perkara yang dapat merusak amalan kita, ambil perkara yang tidak akan pernah, ambil perkara yang akan menggugurkan amalan Allah. Yang pertama tadi adalah orang yang dengki. Yang kedua adalah
orang yang cinta akan dunia langkah itu tadi adalah orang yang tidak akan pernah ada Rasulullah nan kampe adalah agama yang menghilangkan karena sifat dia. Hadirin sidang jamaah, ampe bertaruh samano ada di diri apa, maka sama kita beda, sama-sama kita benar, sama-sama kita menuju jalan-jalan kebenaran. Berdoa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Karena apa? Karena Allah yang akan menuju kita. Karena Allah lah yang akan senantiasa membimbing, mendampingi Allah menuju jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Cukup sedemikian pertemuan ini pada hari ini. Mudah-mudahan kita sadar termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dikategorikan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesaikan suatu masalah dengan hati yang suci dan kepalaan dini. Jangan sekali-kali menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan sekali-kali kita menyelesaikan masalah dengan amarah, karena amarah akan menimbulkan suatu masalah. Itu yang dapat saya sampaikan di Bapak hari ini. Bapak cerita pertama itu mungkin tidak sekali boleh. Iyo lah. Kok diri waktu lah lumayan membuat soal kembali. Namun kok tagami sesuai, kok sesuai ingin pertemuan sekali lagi, insya Allah kita bertemu. Namun kok santano lama aku tagami sesuai takkan angkat jalan tadi, jangan boleh mulai. Itu channel David channel untuk kemarin gitu. Jangan lupa subscribe dan like. Kok internet ya? Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, cukup sedemikian pertemuan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Rendahkan hati kita, lunakkan hati kita di hadapan manusia maupun Allah. Mungkin hanya yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdoa. Banyak maaf kalau itu karena tersinggung betul. Nana maulidah berulang. Kok salah kecil tidak tapi pada tempatnya. Ampun minta minta cuma karena apa itu hadirin sidang jamaah. Baada kita lebar maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi